Dafar Elohim Sabat 31 Januari tahun 2026. Dosa apa yang tidak diampuni? Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam b'shem Yeshua HaMashiach Weruach HaKodesh Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Somasya. Semua ini kami alaskan hanya dalam nama Adonai Somasya dan dalam persekutuan dengan Roh Kodes. Kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Yeshua Hamasya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Adonai Somasya. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom bagi kita semua mempelai Adonai Somasya, baik yang ibadah secara offline maupun juga secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, hari ini adalah hari terakhir di bulan Januari tahun 2026. Ya, besok sudah langsung masuk ke 1 Februari. Dan nanti kita akan berulang tahun 3 Februari ya, ulang tahun yang kedua. Nanti kita akan ibadah pada tanggal 2 ya, 2 Februari jam 8 malam, ibadah ulang tahun ya. Nanti ada Dafar Elohim yang kita akan dengar. Kita akan mendengarkan dulu visi misi dari pelayanan YRH Ministry. Ya, ini selalu saya sampaikan setiap renungan Sabat ya, supaya siapapun yang baru mendengar ataupun yang baru bergabung di dalam pelayanan YRH Ministry supaya memahami ya visi dan misi pelayanan kita YRH Ministry. Visi kita adalah siap masuk ke Samaim, siap masuk ke surga tanpa mengalami kematian. Itulah visi kita, artinya kita diangkat hidup-hidup naik ke surga. Tubuh, jiwa, dan roh kita ini utuh diangkat hidup-hidup. Artinya kita tidak mengalami kematian. Kita terbang ke awan-awan. Ya, dan di awan-awan dalam sekejap mata, tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan kita sudah ditunggu oleh mempelai kudus kita, Adonai Yeshua Hamasya, di awan-awan kemuliaannya. Dan di dalam sejarah manusia, tidak ada satupun ya manusia yang pernah dijemput khusus oleh penciptanya ya. Hanya pada saat peristiwa rapture inilah kita manusia dijemput khusus oleh penciptanya, yaitu kita mempelai kudusnya, orang-orang pilihannya yang sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Ya, jadi mempelai kudusnya ini sudah ditetapkan sebelum kita lahir, ya. Jauh sebelum kita lahir kita sudah ditetapkan. Ya, jadi bukan berdasarkan perbuatan baik kita, bukan ya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk ke surga berdasarkan perbuatannya. Ya, sekali lagi saya sampaikan, tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk ke surga mengandalkan perbuatan baiknya atau mengandalkan amal ibadahnya. Tidak ada. Ya. Begitu juga ya. Pada zaman dahulu pun sama, baik pada zaman Nabi, zaman Rasul, bahkan sampai zaman akhir, ya tidak ada manusia karena perbuatannya dia bisa masuk ke surga, itu tidak ada. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Makanya kenapa kita ditetapkan ya, karena itulah rancangan dari YRH Ehad ya.
supaya ada manusia yang bersama-sama dengan dia dari kekekalan sampai kepada kekekalan, ya. Karena apa? Karena manusia ini jatuh ke dalam dosa, ya. Makanya sebenarnya manusia-manusia yang sejak diciptakan ya dari awal itu sebenarnya tidak layak ya untuk masuk surga. Makanya diusir, ya, diusir dari Taman Firdaus, dari Taman Eden. Apa akibat dosa? Yaitu kematian. Ya, ini yang banyak orang menganggap, wah, masa sih Pak, Adam dan Hawa berbuat dosa kok kita kena warisan dosa, kutuk dosa? Iya, karena kita mengalami kematian. Makanya dikatakan kan, jika engkau makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, atau bahkan engkau menyentuhnya saja, maka engkau akan mati. Itulah firman yang dilanggar oleh Adam dan Hawa. Makanya semua keturunan Adam dan Hawa akan mengalami kematian. Karena kutuk dosa itu mengikat, ya. Tetapi dengan kedatangan Adonai Yeshua Mashiach, pada saat kedatangan yang pertama, itulah namanya kita dikuduskan, ya. Dikuduskan supaya kematian tidak bisa menguasai kita. Makanya inilah yang disebut dengan rapture, ya. Jadi kalau orang yang di rapture itu berarti dosanya sudah dihapus dan dia dikuduskan. Itulah visi kita, ya. Kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samaim, di surga Yerusalem baru. Karena di sanalah kantor pusat kita yang kekal, ya. Di dunia ini tidak kekal, ya. Makanya pelayanan kita ini adalah pelayanan kekal, ya, pelayanan di dalam kekekalan. Bukan pelayanan sementara, ya, pelayanan kekal selama-lamanya. Dan kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YYH Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach HaKodes Ehad. Itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita, ya. Jadi bukan saya, ya. Makanya saya selalu mengatakan, ya, jikalau ada yang di luar sana, ya, komplain, ya, dengan apa yang saya ucapkan, ya, ataupun komplain dengan sesuatu yang mungkin berbeda, bahkan menghina saya, jangan menghina saya. Hati-hati, ya. Engkau cukup bertanya sama YYH Ehad. Tanya sama Gembala Agung Sinode Pusat kita. Bapak Yahweh, Adonai Yeshua Hamashiach Ruach Kodes, itu gimana itu si Henry itu? Kok katanya yang di rapture cuma 12 orang penggenapannya? Kan di dunia ini banyak orang benar katanya. Saya kasih tahu, ya, Adonai Yeshua mengatakan tidak ada satu manusia pun yang benar. Ya, itu paham, ya, firman itu, ya. Tidak ada satu manusia pun yang benar di dunia ini. Ya, hanya Adonai Yeshua Hamashiach lah kebenaran itu. Dialah satu-satunya manusia yang dikategorikan benar 100%. Manusia yang lain tidak ada kebenaran, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita. Jadi kalau mau menguji dengan Gembala Agung kita, ya. Jangan kau menghasut-hasut orang atau bahkan, ya, menyuruh orang lain menguji. Wah, itu berbahaya, ya, itu fatal. Saya kasih tahu, itu fatal. Kalau engkau menyuruh orang untuk menguji sesuatu, sementara engkau sendiri tidak suka dengan sesuatu itu fatal. Saya kasih tahu, itu fatal. Nanti kita akan lihat, ya. Itu sebenarnya sama dengan menghujat Roh Kudus. Kalau engkau sudah dikategorikan menghujat Roh Kudus, tidak akan ada pengampunan selama-lamanya. Makanya kenapa saya hari ini menyampaikan firman yang luar biasa, ya.
Dosa apa yang tidak diampuni? Kita semua sudah tahu ya. Tapi nanti saya akan sampaikan ya. Meskipun kita semua sudah tahu, tetapi kita tidak tahu apa itu dosa yang tidak diampuni. Seperti tadi saya sampaikan. Kalau engkau sudah menghasut orang, ya, untuk tidak membenarkan sesuatu yang benar, itu engkau sudah dikategorikan menghujat Roh Kudus. Ya, sekali lagi saya ulangi ya. Kalau ada manusia, ya, yang menghasut orang lain untuk sepakat dengan dia, ya, untuk melawan kebenaran menjadi tidak benar, itu dikategorikan menghujat Roh Kudus, dan itu tidak ada pengampunan selama-lamanya. Ya, jangan dikira engkau bisa masuk samai, masuk surga, tidak. Jangankan di rapture, masuk surga pun engkau tidak mungkin. Saya kasih tahu. Ya, ini nanti kita akan dengar ya, mengenai dosa apa yang tidak diampuni ya. Jadi kita memiliki misi pelayanan YRH Ministry adalah siap masuk ke surga tanpa mengalami kematian, ya, ready to rapture. Apapun itu bahasanya ya, mau rapture, mau harpazo, mau diangkat, ya, jangan kita mengatakan ini doktrin orang Amerika, tidak ya. Hati-hati mengucapkan kata-kata seperti itu. Makanya saya bilang ya, sebenarnya saya juga tidak mau ya melakukan ini berat ya. Kita tidak banyak ya, cukup 25 saja sudah lebih dari cukup. Ya, kalau ada orang mengatakan itu sesat, tidak ada kesesatan dalam 25 orang atau 12 orang seperti muridnya Adonisua, atau yang akan duduk di tahta 12 orang. Tidak ada kesesatan untuk jumlah yang sebegitu ya. Justru yang sesat itu yang miliaran. Saya kasih tahu, yang sesat itu yang miliaran. Kalau cuma kecil 25 orang sesat, misalnya miliaran bisa masuk surga, oh itu luar biasa. Saya kasih tahu. Berarti Adonisua tidak perlu turun dari Samaim. Tidak perlu dia harus mencurahkan tubuh dan darahnya. Kalau manusia bisa miliaran masuk ke surga. Tidak perlu. Dan tidak perlu Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Ya. Itulah hikmat ya. Kalau kita diberi hikmat, kita akan mengerti. Apalagi kalau kita diberi penglihatan. Masih juga menyangkal penglihatan. Itu ya Bapak Ibu ya, mempelajari Sumasia maupun mendengarkannya. Itulah visi dan misi plan kita YRH Ministry. Kita akan masuk ke Dafar Elohim. Judulnya adalah dosa apa yang tidak diampuni. Ya, kita akan baca dari Kejadian 1 ayat 26, Markus 3 ayat 29, Lukas 10 ayat 16, dan Wahyu 22 ayat 19. Kita bangkit berdiri. Kita baca Kejadian 1 ayat 26. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Kita baca Markus 3 ayat 29. Namun siapa saja yang menghujat terhadap Roh Kudus, ia tidak mendapat pengampunan selamanya. Sebaliknya, dia pantas mengalami hukuman kekal. Lukas 10 ayat 16. Siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan siapa yang menolak kamu, ia menolak aku. Dan siapa yang menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kita baca Wahyu 22 ayat 9. Dan jika seseorang membuang sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Elohim akan menghapus bagiannya dari kitab kehidupan dan dari kota kudus dan apa yang telah tertulis di dalam kitab ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Adonis Masya. Ya, puji Bapak Yahweh ya. Kita semua tahu ya firman ini ya, khususnya Markus 3 ayat 29 ya.
yang menghujat Roh Kudus tidak mendapatkan pengampunan selamanya. Sebaliknya, dia pantas mengalami hukuman kekal. Ini firman yang kita dengar selalu ya. Sejak dari kecil ya. Dulu sejak saya belajar dari kecil ya, dulu disebut sekolah minggu ya. Sekarang sekolah Sabat ya. Ini sudah kita dengar. Mungkin bukan cuma ribuan kali ya, tapi jutaan kali. Ya. Bisa dibayangkan nggak? Menghujat Roh Kudus tidak mendapat pengampunan selama-lamanya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana yang disebut dengan menghujat Roh Kudus? Apalagi miliaran manusia di dunia ini tidak tahu Roh Kudus itu apa. Ya, paham ya? Coba tanya, ya, kepercayaan-kepercayaan lain. Apa itu Roh Kudus, Pak? Kok saya tidak kenal? Saya dibilang menghujat. Misalnya seperti itu. Ya, banyak pertanyaan seperti itu dulu, ya. Sampai sekarang. Ya. Saya kan tidak tahu Roh Kudus. Mana pernah saya mengatakan Roh Kudus itu kurang ajar? Mana pernah saya mengatakan Roh Kudus itu tidak benar? Ada nggak manusia yang ngomong seperti itu? Tidak ada. Ya. Justru disinilah ya kita disingkapkan ya apa yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Dan ternyata 99% manusia di muka bumi ini menghujat Roh Kudus. Nanti kita lihat ya, kenapa disebut menghujat Roh Kudus. 99% ya dapat dikategorikan menghujat Roh Kudus. Ngeri ya, sangat ngeri sekali. Saya aja merinding saya. Ya. Termasuk juga penyembah-penyembah Bapa Yahweh. Sangat gampang sekali menghujat Roh Kudus karena mereka tidak kenal Roh Kudus. Ya, Safuatlah dibilang Roh Kudus. Dari mana ceritanya? Sebenarnya Safuat itu adalah dua loh batu yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada Mose di puncak Gunung Sinai. Itulah yang diperingatkan sebagai turunnya Torah, ya, atau disebut Safuot, diperingati ya setelah hari ke-50 dari Pesach. Padahal sebenarnya Torah sudah dibacakan sejak dari hari ke-4 sampai hari ke-9. Hari ke-10 Mose naik ke Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Dia di Gunung Sinai. Tepat di hari ke-50 dia menerima dua loh batu dari Bapa Yahweh yang berisi 10 perintah. Itulah yang disebut oleh Bani Israel turunnya Safuot. Ya, memang betul 10 perintah itu bagian dari Torah. Ya. Tetapi Torah sudah dibacakan dan sudah dicatat oleh Mose di hari ke-4 ya sampai hari ke-9. Itu ada semua firman-Nya. Ya, saya tidak ngarang-ngarang, semua ada firman-Nya. Ya, supaya kita mengerti apa arti Safuot. Dan Safuot itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang diutus oleh Adonai Yeshua HaMashiach sebelum dia naik ke Samaim. Ya, jadi jangan kau mencampur aduk ya sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nanti kita akan lihat ya. Karena kalau kita sudah mencampur aduk ya, menganggap Roh Kudus itu sesuatu yang berbeda, ya ini juga bisa dikategorikan menghujat Roh Kudus. Ya. Makanya hati-hati ya dalam kita berucap ya. Dalam kita menyampaikan sesuatu ya, apalagi yang disebut dengan gembala, apalagi yang disebut dengan pimpinan rohani. Kalau engkau salah menyampaikan sesuatu, fatal ya. Saya sampaikan fatal akibatnya. Ya. Makanya saya bilang kan, hidup kita ini berapa lama sih? Ada yang bisa hidup 1000 tahun. Saya coba tanya. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan manusia itu mati. Terus dia kemana?
Apa bisa masuk ke surga? Apa segampang itu masuk ke surga? Apakah dengan menyebut nama Yahweh Yeshua Ruach Kodes masuk ke surga? Siapa bilang? Hanya menyebut nama terus masuk ke surga, tapi tidak kenal siapa yang dia sebut. Tidak tahu yang dia sebut siapa. Seperti sekarang, kita kenal Donald Trump, ya. Bisa nggak kita masuk ke Gedung Putih? Diusir kita. Mungkin ditangkap kita. Karena kita tidak tahu, kita tidak kenal. Mungkin kita tahu, ya, kita tahu nama Donald Trump, tetapi kita tidak kenal dia. Dan dia tidak kenal kita. Begitu juga dengan Adonisua, itu jelas ya. Di Matius 7 itu jelas, ayat 21 ya, sampai 23, jelas. Hanya engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Ada yang mengatakan, oh itu karena engkau tidak melakukan Torah. Siapa bilang? Baca firman baik-baik. Ya. Jangan ngarang-ngarang, ya. Saya kasih tahu. Pimpinan-pimpinan rohani yang di seberang sana, jangan ngarang-ngarang. Matius 7 ayat 21-23 bukan masalah itu. Tetapi engkau tidak mengakui Adonis Yeshua Hamasiah sebagai penyelamatmu. Engkau saja tidak pernah mengucapkannya. Ya. Kenaikannya ke Samaim pun engkau tidak pernah rayakan. Karena dengan kenaikannya ke Samaim lah, itulah inti dari iman kita. Dia bangkit, dia naik ke Samaim. Itulah inti dari iman kepada Yehaehad. Kalau engkau tidak mengakuinya, siapa yang engkau akui? Oh, saya percaya Bapak Yahweh. Betul, Bapak Yahweh itu dia bertahta di Samaim. Tetapi ketika dia datang ke dunia, engkau tidak mengakui semua penggenapan yang sudah dia lakukan. Ini yang tidak difahami oleh siapapun penyembah-penyembah Bapak Yahweh. Ya, saya tidak bicara penyembah yang lain ya. Itu bukan urusan saya ya. Urusan langsung dengan pencipta. Maka saya bilang tadi, kemarin ya, sahabat kemarin, yang di rapture itu sangat sedikit. Ya. Paling banyak ordernya itu bisa ratusan, ya. Tetapi bisa juga puluhan, cuma puluhan. Sisanya diambil dari masa kesusahan besar. Ya, mungkin sahabat depan saya akan menyampaikan masa kesusahan besar itu seperti apa ya. Banyak orang merendahkan ya masa kesusahan besar itu ya, seolah-olah dia bisa melakukan aktivitas dengan normal di masa kesusahan besar, seolah-olah dia bisa berkebun, seolah-olah dia bisa bertanam, bercocok tanam, dia bisa melakukan hal-hal yang normal. Tidak ya, saya sampaikan, besok saya akan sampaikan, miliaran manusia mati pada masa kesusahan besar, miliaran ya. Pernah nggak dengar orang mati miliaran? Tidak ada. Apa artinya orang mati miliaran? Itu mayat-mayat bergelimpangan di sekitar kita. Tidak bisa dikubur. Yang saya kasih tahu, tidak bisa dikubur. Bau busuk menyengat di mana-mana. Ya, kemarin saja pandemi, ya, Indonesia pernah peringkat pertama, ya, meninggal dalam satu hari itu cuma 15.000 orang. Ya, itu saya ikuti terus ya berita-berita mengenai pandemi waktu itu ya. Menguburkan 15.000 saja susahnya minta ampun. Sampai tanah itu ya pemerintah turun ya untuk menyediakan lahan untuk penguburan. Itu baru 15.000. Gimana nanti kalau yang meninggal itu gak usah bicara miliar ya. Cukup 1 juta saja yang meninggal. Itu susah sekali menguburkannya. Ya, susah sekali. Karena manusia ini kalau lewat dari 1 kali 24 jam, kalau sudah meninggal, badan ini bau ya. Seperti bangkai ya. Baunya menyengat ya. Apalagi miliaran di seluruh dunia. Mungkin kalau misalnya mayat-mayat ada di luar Indonesia ya, bergelimpangan, itu aromanya bisa masuk ke Indonesia loh. Jangan dikira. Misalnya di Amerika itu ada misalnya 10 juta mati, itu aromanya bisa kena ke Indonesia. Jadi jangan main-main ya masalah kesusahan besar ya. Ya, tidak seperti kemarin ya. Kemarin itu bukan kesusahan ya.
Kemarin tuh istilahnya ya mungkin hanya shock terapi ya istilahnya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi supaya kita mengerti ya, ya kita coba baca dulu rangkumannya ya. Dafar Elohim di atas dikatakan bahwa menghujat Roh Kudus tidak mendapat pengampunan dan masuk ke dalam hukuman kekal. Inilah disebut dengan hukuman di lautan api. Ya, bukan di alam maut ya, bukan di neraka. Neraka itu bukan hukuman kekal. Neraka itu atau alam maut itu adalah sarangnya si Satan, sarangnya iblis, sarangnya fallen angel, sarangnya naga, sarangnya semua, ya, sarangnya ular dan sebagainya. Itu neraka. Nanti neraka dan segala isinya, alam maut dan segala isinya akan dilempar ke lautan api. Itulah hukuman kekal selama-lamanya. Ya, makanya dikatakan kan di Wahyu 21 ya, langit pertama, bumi pertama akan hilang lenyap. Ya, kalau dalam kitab suci bicara hilang lenyap itu artinya hilang itu masuk ke dalam lautan api kekal selama-lamanya. Jadi sudah tidak ada lagi ya, hilang lenyap. Itu artinya bukan hilang lenyap seperti sulap ya, langsung hilang, bukan ya. Tapi hilang lenyap itu ya hilang, dibakar ya di lautan api selama-lamanya. Itu yang disebut dengan hukuman kekal ya. Dan juga dikatakan yang mengurangi firman Yahweh Elohim, bagiannya dihapus dari kitab kehidupan. Ini ya yang tadi saya sampaikan ya. Yang mengurangi ya, artinya yang menghina penggenapan ya, tidak mengakui penggenapan. Penggenapan itu adalah sesuatu nubuatan yang digenapi. Ya. Kalau kita tidak mengakui kehadirannya, ya, kita hanya melakukan ya sesuatu yang belum pernah dia lakukan, dilakukan oleh Adonisua. Sekarang kan dia sudah menggenapi semuanya. Harusnya kita melakukan apa yang dia lakukan. Ya. Coba lihat itu Israel. Percaya nggak sama Yesua? Nggak percaya mereka. Bapak kami, Bapak Elohim. Bapak kami Abraham. Kamu siapa? Ngaku-ngaku kamu anak Elohim. Artinya apa? Itu orang Israel, ya. Nenek moyangnya itu nabi-nabi hebat, Abraham, Ishak, Yakub, Henok, ya. Itu nabi-nabi pilihan yang luar biasa, ya. Tetapi kenapa keturunannya menghina Adonisua? Itu saja menghina, apalagi kita yang di luar dari Israel. Ya. Nggak ada satu orang pun pada zaman itu percaya Yesua itu sebagai yang diutus dari Elohim. Tidak ada yang satu pun yang percaya, sama sekali tidak ada. Ya, termasuk murid-muridnya juga waktu itu awal-awalnya ragu-ragu. Setelah mereka diberi kuasa Roh Kudus lah, baru mereka mengerti. Sebelum Roh Kudus menguasai murid-muridnya, para rasul, ya mereka itu juga masih, ya istilahnya 50-50, masih ragu-ragu, benar nggak ini ya, Yesua ini benar nggak ya? Dalam hatinya seperti itu. Ya, saya bisa merasakan loh pada saat itu. Saya nggak tahu, saya bisa merasakan bagaimana dulu rasul-rasul sebelum Adonisua naik ke Samaim ya, waktu masih bersama-sama dengan mereka. Mereka juga ragu-ragu sebenarnya murid-murid itu. Waduh, ini katanya dia datang dari Elohim. Kok kita masih begini-begini saja, tidak ada perubahan? Ya, istilahnya tidak langsung jadi orang kaya gitu kan? Nah, kalau sekarang ini kan itulah namanya teologi kemakmuran ya. Kalau engkau ikut Yesua, engkau akan makmur, engkau akan kaya raya. Ya enggak ya, tidak ada ya. Tidak ada pengajaran seperti itu dalam iman kita ya.
kekayaan itu Satan pun bisa memberi kekayaan, ya. Saya kasih tahu, ya. Seperti saya bilang, pernah saya sampaikan, di alam roh itu Satan menyimpan banyak berkat rampasan, ya, di alam kematian. Makanya jangan berdoa ke alam roh, berdoalah ke Samaim. Samaim itu letaknya bukan di alam roh. Samaim itu ya di Samaim, di langit ketiga. Alam roh itu cuma sebatas bumi ini. Saya kasih tahu, tidak ada orang roh yang bisa sampai ke planet Mars. Ya, kalau engkau nanti sudah mati, engkau baru tahu. Engkau muter-muter saja di sini. Habis itu dibawa ke pusat bumi. Alam maut itu ada di mahma bumi ini. Disitulah engkau dihancurkan kalau engkau masuk ke situ. Setelah itu masuk ke lautan api. Lautan api itu sangat besar, ya, bisa memasukkan seluruh bumi ini ke lautan api. Ya, saya nggak tahu di mana letak lautan api, ya. Sudah ada, lautan api sudah ada, tapi tidak ada satupun yang tahu. Termasuk malaikat-malaikat tahta pun tidak tahu lautan api itu ada di mana. Ya, itu ya Bapak Ibu, ya, supaya kita mengerti, ya. Lalu dikatakan manusia diciptakan menurut rupa citra Elohim dan diberi kuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap di seluruh bumi. Ya. Ini tadi ya saya sampaikan, ya. Jadi manusia itu, kita itu diciptakan secitra serupa, ya. Ini juga saya perlu tekankan ini, ya. Kenapa saya tekankan ini? Artinya manusia diciptakan sempurna, ya. Apa arti sempurna? Tidak mungkin manusia itu berubah, ya, menjadi monster tiba-tiba, tidak mungkin. Itulah yang kita kenal namanya DNA. Deoksiribosonukleat acid. Itulah komponen yang membentuk tubuh manusia. Yang paling kecil dari itu adalah sel nukleotida. Itu 10⁻² lebih kecil dari nano, ya, ukuran nano. Ya, apa artinya? Makanya kan kita pernah mendengar namanya DNA Yahweh, ya, itu betul, ya. Makanya DNA manusia adalah DNA Yahweh. Tidak ada satu kuasa pun di muka bumi ini atau di alam semesta ini yang bisa merubah DNA manusia. Hanya Bapa Yahweh sendiri. Sekali saya sampaikan, tidak ada satu kuasa pun yang bisa merubah DNA manusia. Ya. Kalau ada yang mengatakan DNA manusia bisa berubah hanya dengan minum susu coklat, tanpa engkau sadari engkau menghujat Roh Kudus. Saya kasih tahu, ya, tidak mungkin. Ya, apalagi gembalanya berdoa, saya doakan kamu, ya, supaya DNA kembali kepada DNA Yahweh. Wah, hebat ini orang. Berarti dia seperti Yahweh, dia setingkat dengan Yahweh, dia bisa merubah, mengembalikan DNA Yahweh. Tidak ada seperti itu, ya. Coba mulai dari yang kemarin, ya, yang pandemi kemarin. Pernah dengar nggak ada orang periksa ke dokter? Pak, saya mau cek RNA, saya mau cek mRNA, ada nggak? Saya tanya, halo yang di luar sana, pernah dengar nggak? Tidak ada orang bilang begitu. Semua bilang cek DNA, periksa DNA. Nggak ada yang lain, ya. UFO saja, alien, ya, tahu alien, ya, makhluk ruang angkasa. Sebenarnya itu adalah salah satu fallen angel, ya, alien itu. Itu saja memiliki DNA, ya, meskipun beda strukturnya, tapi dia dikategorikan DNA, deoksiribosonukleat acid. Itu bahasa kimianya, bahasa biologinya. Ya. Kalau RNA dia R, ya, reox, dia cuma satu. Kalau deox itu dua, makanya disebut XXXY, ya. RNA itu cuma satu, X atau Y. Apa artinya? Berarti tubuh kita ini, maka saya bilang salah satu contoh makhluk yang
berwujud RNA itu adalah makhluk hermafrodit. Ya, saya berkali-kali mengatakan makhluk hermafrodit itu memiliki kelamin dua, bisa berbuah di satu tubuh yang sama dan memiliki kandungan di satu tubuh yang sama. Apakah seperti itu manusia? Jadi dia tidak membutuhkan pasangan. Jadi dia bisa berkembang biak di satu tubuh yang sama. Ya. Kalau dalam lebih kecil lagi itu seperti amuba, dia bisa berkembang terus-menerus. Itu yang disebut dengan RNA. Begitu juga mRNA sama ya. Makanya saya nggak habis pikir ya. Tetapi nanti di kesusahan besar itu tidak akan terjadi ya, karena 80-90% dunia ini akan hancur ya. Jadi tidak akan ada lagi yang namanya laboratorium yang bisa mengelola seperti itu ya, penelitian-penelitian seperti itu. Itu tadi ya. Lalu berikutnya rangkumannya adalah yang menolak pengutusan, artinya menolak Bapa Yahweh atau menolak Ruach HaKodes, Ruach Yahweh Elohim ya. Ini juga banyak orang menghina pengutusan ya. Makanya saya bilang, ujilah. Jangan kau menyuruh orang menguji. Makanya saya bilang tadi hati-hati ya. Kalau engkau menyuruh orang menguji sesuatu hanya untuk kepentingan kamu, menghasut orang lain untuk kepentingan kamu, itu dikategorikan menghujat Roh Kudus. Ya, saya kasih tahu, itu dikategorikan menghujat Roh Kudus dan itu fatal. Engkau tidak mungkin masuk ke Samaim. Jangankan di rapture, masuk ke Samaim pun juga engkau tidak mungkin kalau engkau sudah menghasut orang. Silahkan ngomong sama gembala kamu sana. Tanya dia. Suruh tanya sama Bapak Yahweh. Benar nggak dibilang sama Pak Henry itu? Kan saya udah bilang, gembala agung kita tuh Yerhaehat. Makanya saya bilang, tanya sama gembala agung kita. Jangan tanya sama manusia. Manusia tidak bisa apa-apa. Ya. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi, zaman dahulu juga sama. Aku diutus oleh Bapa, kata Adonisua. Ah, mana mungkin kamu diutus? Kamu siapa? Bapamu tukang kayu atau tukang batu. Ya. Yosef itu tukang batu ya, atau ya tukang kayu juga. Ya entah apapun, mau tukang kayu, tukang batu ya sama aja ya. Yang penting dia bukan konglomerat. Ya, Yosef itu ya seperti itu. Adonisua itu lahir dari orang tua yang tidak ada apa-apanya. Tapi dia bilang dia dari surga kan. Sebenarnya ya itulah yang ditolak oleh Israel kan. Sampai sekarang. Makanya kan Israel itu sebenarnya Yod Sin Res Alef Lamed, Elohim yang menjadi sama seperti manusia, seperti seseorang yang tangannya dihancurkan. Itu arti Israel sebenarnya. Makanya orang Israel tidak berani menyebut arti itu. Mereka menyebut Israel itu Yisra dan El, Elohim yang menang. Menang yang mereka maksud adalah menang karena perang, menang karena kehebatan Elohim. Kalau hebat seperti itu ya namanya pencipta ya pasti hebat. Kalau dari sisi kekuatan tidak akan ada yang menandingi. Tetapi bukan itu yang dimaksud dengan kemenangan. Kemenangan itu adalah dia turun mencurahkan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan orang-orang kudusnya. Itu artinya Israel yang sebenarnya. Makanya yang dikatakan anak perjanjian ya, itu adalah anak-anak dari roh ya, roh kebenaran, roh kudus ya, jadi bukan dari sana ya. Makanya yang 144.000 ini itu pun nanti akan dibukakan ya, tetapi mereka tidak di rapture. Saya kasih tahu. Makanya dikatakan jikalau Bapa Yahweh tidak menyisakan sisa-sisa Israel ya, tidak menyisakan yang 144.000 ini, maka Israel disamakan dengan Sodom dan Gomora. Apa artinya? Tidak ada satupun orang Israel diselamatkan, termasuk juga orang yang menghina dia sejak dari 2000 tahun lalu sampai sekarang. Ada berapa jumlahnya? Miliaran. Ada di mana sekarang? Ada di alam maut.
Saya kasih tahu, yang menghina Adonisua sejak dari dulu sampai sekarang, semuanya masuk ke alam maut. Saya sudah pernah melihatnya. Miliaran orang di alam maut. Jangan main-main ya dengan keselamatan. Saya kasih tahu, nggak ada gunanya kita hidup ribuan tahun di muka bumi ini. Atau kita kaya raya, 1 juta keturunan tidak kekurangan misalnya. Tetapi kalau kita mati, kita masuk ke alam maut, apalagi ke lautan api, aduh, lebih bagus kita tidak usah dilahirkan. Saya kasih tahu, lebih bagus tidak usah dilahirkan. Ya, ini sangat mengerikan sebenarnya ya. Itu ya saya sampaikan ya. Kita lihat ciri-cirinya ya. Akibat manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia diusir dari Taman Eden atau Firdaus ya, ke dunia ini. Inilah tadi akibat dosa ya. Supaya kita memahami ya. Jadi kalau Adam dan Hawa tidak berdosa, ya kita nih ya terus tinggal di Firdaus. Dia tidak akan mengalami kematian. Karena Firdaus itu tidak ada kematian di sana, karena di sana tubuh kemuliaan ya. Makanya ketika Adam dan Hawa diusir ke Taman Eden, tubuh kemuliaannya itu merosot ya. Makanya dia umurnya cuma 930 tahun. Sebenarnya kalau di total dari Taman Eden sampai Adam mati, itu sebenarnya umurnya sudah mencapai 2930 tahun. Karena Adam diciptakan di hari ke-6, dia jatuh ke dalam dosa di hari ke-7, makanya dia diusir. Ya. Ini juga banyak orang tidak tahu ya. Hari ke-6 ke-7 itu bicara 2000 tahun. Ya, tambah dia mati di bumi 930. Jadi sebenarnya umur Adam itu 2930 kalau di total dari Taman Eden ya. Akibat dosa manusia mengalami kematian. Ini tadi ya. Karena manusia berdosa maka manusia mengalami kematian. Bumi ini adalah tempat yang fana sementara. Artinya manusia akan keluar dari bumi ini setelah kematian atau setelah rapture ya. Jadi bumi tempat kita tinggal ini sementara ya. Nanti kalau manusia-manusia yang meninggal ya itu keluar dari bumi ini. Dalam arti dari alam nyata dia keluar ya. Dia masuk ke alam kekekalan. Apakah itu mati kekal atau hidup kekal? Hanya dua pilihan ya. Atau nanti setelah kita di rapture ya kita meninggalkan bumi ini. Jadi bumi ini tempatnya hanya sementara. Lalu dikatakan ya, bumi ini akan hilang lenyap ya sebelum memasuki masa penghakiman ya. Ini ya artinya hilang lenyap itu bumi ini akan dilempar ke lautan api. Makanya ada firman ya di Wahyu 20. Maut ya dan segala isinya, maut dan alam maut itu dilempar ke lautan api. Apa artinya? Maut dan alam maut itu ada di bumi ini, ada di pusat bumi ini, artinya semua masuk ke lautan api. Artinya bumi ini pun akan dilempar ke lautan api. Semuanya hilang. Ya, harta-harta manusia yang hebat-hebat di bumi ini hilang semua nanti kalau sudah masuk ke lautan api selama-lamanya. Ya, jadi jangan kita mencari hal-hal yang fana ya. Carilah hal-hal yang kekal ya, yang tidak bisa hilang ya, yang kekal ya selama-lamanya. Dalam penghakiman semua dosa akan dibuka ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jika tidak dihapus, ada dosa yang tidak diampuni ya, yaitu menghujat Roh Kudus ya. Jadi sebenarnya dosa sekecil apapun jika tidak dihapus dan orang itu tidak dikuduskan, dia pun tidak mungkin masuk ke surga ya. Jadi bukan cuma menghujat Roh Kudus ya. Dosa sekecil apapun kalau tidak dihapus. Makanya yang menghapus itu harus pencipta kita langsung. Ya. Bukan versinya kita ya. Kita harus dikonfirmasi, benar nggak dosa kita sudah dihapus? Dengan cara apa? Semua ada firman-Nya. Ya, semua bisa diuji. Makanya di kitab Wahyu itu kan, Wahyu 20 itu kan, penghakiman terakhirnya. Semua kitab dibuka. Dan kitab kehidupan juga dibuka. Apa arti semua kitab dibuka?
Manusia yang memiliki kepercayaan apapun, semua kitabnya dibuka. Kalau menurut engkau dosa itu seperti ini, akan diukurkan. Kalau menurut engkau perbuatan baik ini seperti ini, akan diukurkan. Kalau menurut engkau, kalau amal ibadahmu lebih besar dari dosamu, engkau bisa masuk surga, itu akan diukurkan. Jadi YHWH itu sangat luar biasa ya, dia adil. Ya, kalau menurutmu engkau perbuatan baikmu lebih besar dari dosamu, engkau bisa masuk surga, itu akan dilihat. Tetapi ada satu ketentuan dari samain, dari surga. Tidak boleh satu titik pun ada dosa. Sekalipun amal ibadahmu, perbuatan baikmu lebih besar dari dosamu, tapi kalau engkau masih punya satu titik saja dosa, engkau tidak bisa masuk ke surga. Itu peraturan di surga ya. Satu titik saja ya, nggak usah bicara satu dosa. Ya, satu titik itu mungkin sepersejuta ya, sepersejuta ya. Itu saja tidak bisa. Jadi harus benar-benar putih, bersih. Ya, makanya kan saya pernah mengatakan waktu dibawa ke file orang kudus disamain di surga. Ya. Waktu dibuka kitab file orang kudus, kitab filenya Abraham, itu tidak ada satu biji pun ya, satu kalimat pun atau satu kata pun dosa Abraham. Ya, sebagai contoh ya, Abraham itu pernah berbohong ya sama Raja Abimelek, Raja Mesir. Dia pernah mengatakan Sarah itu bukan istrinya, Sarah itu saudarinya. Ya, artinya apa? Dia berbohong kan? Itu dosa. Tetapi disamain itu tidak dicatat. Ya, meskipun di kitab suci dicatat, tetapi disamain di file orang kudus tidak ada dosa Abraham. Makanya Adonisua mengatakan apa? Aku tidak pernah tahu Abraham berbohong. Aku tidak pernah tahu Abraham berbuat dosa. Apa artinya? Makanya ada firman mengatakan, sejauh timur dari barat, ya, setinggi langit dari bumi, demikian aku melupakan semua dosa-dosa dan kesalahanmu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dibuat putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti daun kusumba atau daun lembayung, maka akan dibuat putih seperti bulu domba. Itulah namanya penghapusan. Ya, jadi Elohim itu, YHWH itu tidak lagi mengingat-ingat dosa manusia ya, tetapi manusia ini sangat suka mengingat-ingat dosa-dosa sesamanya ya. Makanya saya bilang hati-hati kita berbicara ya. Kalau engkau menganggap si A tidak benar ya, hati-hati ya. Karena bukan engkau yang menghakimi ya. Menghakimi itu semua nanti adalah pencipta. Engkau cukup duduk diam ya, berteman dengan baik atau berinteraksi sesama keluarga dengan baik, itu sudah cukup. Tidak boleh saling menghujat ya. Hati-hati ya. Makanya saya sampaikan inilah yang disebut ya dengan menghujat Roh Kudus ya. Kita akan lihat ya. Ada 3 hal besar yang disebut dengan menghujat Roh Kudus ya. Di luar ini saya tidak tahu, tapi 3 hal ini, yaitu pertama, menambah mengurangi firman Yahweh Elohim dengan sengaja dan tidak mau bertobat, berarti tidak mengakui penggenapannya ya. Inilah disebut salah satunya menghujat Roh Kudus. Makanya saya bilang tadi ya, kalau kita tidak mengakui Adonisua, sekalipun kita menyebut nama Adonisua, itu bisa dikategorikan menghujat Roh Kudus. Karena kita tidak mengakui penggenapannya. Kita tidak mengakui dia sudah bangkit di hari yang sudah ditetapkan, hari yang sudah dia jalani. Ya, tidak mungkin Adonisua bangkitnya berubah-ubah. Tidak mungkin dia bangkit mengikuti buah sulung, salah. Ya, kebangkitannya adalah buah sulung bagi kita, bukan buah sulung kebangkitannya. Saya berkali-kali mengatakan ini ya, artinya dia bangkit itu sudah tetap tanggalnya. Dia setelah 3 hari 3 malam dia mati, dia bangkit, itu sudah tetap, karena itu sudah terjadi. Kalau berubah-ubah berarti belum terjadi, berarti dia belum bangkit. Begitu juga naik ke Samaim, pernah nggak dirayakan penyebab-penyebab Bapak Yahweh? Nggak pernah.
Ya saya kasih tahu, nggak pernah. Tanya ibunya gembala, Pak, Adonisua kapan naik ke surga? Kok nggak pernah kita ibadah kenaikan ke surga? Coba tanya. Jangan main-main ya. Saya kasih tahu, jangan main-main. Penggenapan itu penting. Berarti engkau mengakui. Begitu juga pencurahan Roh Kudus. Kalau engkau sudah mengakui pencurahan Roh Kudus, mengakui Adonisua naik ke samai, berarti Roh Kudus itu menguasai engkau. Roh Kudus itu memimpin engkau, karena Roh Kudus itu adalah roh yang diutus oleh Adonisua, oleh Bapa Yahweh. Makanya Yera Ehad itu adalah satu ya. Mereka Ehad ya. Ini ya. Lalu dikatakan juga menghina Yahweh Elohim dengan mengklaim bahwa manusia sebagai ciptaan Elohim itu tidak sempurna. Ya, seperti tadi DNA bisa diubah dengan alasan teknologi manusia dapat mengubahnya. Artinya Satan atau iblis itu kuasanya sama dengan Elohim. Ini yang pernah saya selalu sampaikan ya. Manusia ini mengklaim ya, Satan itu seolah-olah kuasanya sama dengan Elohim. Wah, nanti anti Hamasya tahu dia kamu ada di mana. Oh, hebat ya. Berarti kayak Elohim dong. Tahu dia kamu ada di mana karena ada nanochip katanya. Aduh. Gak ada kayak begitu ya. Nanti kesusahan besar tuh gak kayak begitu. Nggak perlu dibegituin aja udah hancur manusia ini. Makanya saya bilang kan miliaran manusia akan mati, bahkan mungkin lebih dari 5 miliar mati ya. Nanti sahabat depan saya akan sampaikan ya. Kenapa saya bilang lebih dari 5 miliar mati manusia. Ini nggak main-main ya. Jadi jangan kita menganggap kesusahan besar itu kayak kemarin, nggak ada. Itu mah nggak ada apa-apanya. Perang dunia kedua saja cuma 200 juta, 300 juta manusia mati. Itu pun karena kita lahirnya baru tahun berapa kita lahir istilahnya. Ya, Perang Dunia Kedua itu tahun 39 sampai 45. Ya. Paham maksudnya? Mungkin orang tua kita masih umur setahun 2 tahun. Ya kalau orang tua kita sudah umur 100 tahun lebih, ya sudah pada meninggal. Seperti saya punya kakek nenek, dulu hidupnya 100 tahun lebih, bahkan sampai 110. Tapi ya mereka sekarang sudah mati, sudah meninggal. Sudah tidak mungkin lagi dia bisa bercerita mengenai zaman Belanda dulu istilahnya. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Jadi jangan main-main ya dengan yang namanya keselamatan ya. Artinya jangan kita mengatakan manusia ini bisa berubah ya. Seolah-olah itu ada teknologi hebat bisa merubah manusia, DNA. Kalau engkau bisa mengatakan seperti itu ya, sedangkan yang namanya racun saja, ya kalau dimakan manusia racun ya mati manusianya. Bukan berarti dia mati DNA-nya berubah, tiba-tiba jadi monster dia mati, tidak. Ya racun sekalipun tidak bisa merubah DNA. Ya, sekali lagi saya sampaikan, racun tidak bisa merubah DNA. Apalagi yang namanya nanochip tidak bisa. Saya sampaikan ya dari mimbar nih, nanochip apapun bentuk dan namanya tidak bisa merubah DNA manusia. Kalau engkau mengatakan bisa berubah, urusannya dengan Bapa Yahweh. Engkau menghina Bapa Yahweh. Engkau menghina Ruach Kodes. Lalu yang berikutnya adalah menghina dan menolak pengutusan oleh Yera Ehad kepada manusia yang telah diutus. Ini dapat diuji kebenarannya dalam Roh Kudus. Ya, ini tadi ya, kalau engkau menghina pengutusan orang yang diutus, ini fatal ya. Kalau engkau tidak bisa menguji, jangan engkau coba-coba mengklaim sesuatu yang kau tidak tahu ya, karena ini dikategorikan menghujat Roh Kudus. Kalau engkau sudah dikategorikan menghujat Roh Kudus, ya kalau engkau meninggal, engkau tidak mungkin masuk ke surga. Saya sampaikan, engkau tidak mungkin masuk ke surga. Ya, saya tidak main-main ya. Kenapa ya? Saya harus menyampaikan ini ya, supaya kita semua diselamatkan ya. Sangat mengerikan ya. Masuk ke alam maut itu sangat mengerikan ya. Itu selama-lamanya ya. Di alam maut itu, waduh, tiap hari kerja kita cuma menjerit, ampun, tolong, ya begitu-begitu terus ya, nggak habis-habisnya, selama-lamanya ya. Ini ya, ini saya bikin ada bagannya ya. Dosa yang tidak diampuni sebenarnya itu menghujat Roh Kudus ya. Tetapi apa yang disebut menghujat Roh Kudus? Nah itu tadi ya. Menambah, mengurangi firman Elohim ya, menghina manusia ciptaan Yahweh Elohim. Ini tadi ya, mengatakan DNA berubah. Kalau tadi itu yang
menghina penggenapan ya. Jadi sebenarnya menghujat Roh Kudus itu pertama menghina penggenapan, menghina ciptaan ya, dan menghina pengutusan. Itu tiga itu dikategorikan menghujat Roh Kudus. Kalau engkau tidak percaya, tanya langsung dengan Gembala Agung Sinode Besar kita ya. Karena ini yang disampaikan kepada saya ya. Jadi buat apa saya menyampaikan ini ya. Lalu kesimpulan adalah dosa yang tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Tetapi manusia tidak memahami bagaimana disebut menghujat Roh Kudus. Berikut ini kategorinya. Dia satu, menambah dan mengurangi firman Yahweh Elohim, termasuk menolak penggenapannya oleh Adonai Yeshua Mashiach. Ya, artinya firman yang sudah dilakukan oleh Adonai Yeshua itu tidak diakui, itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Lalu menghina Yahweh Elohim dengan mengatakan bahwa manusia yang telah diciptakan sempurna dapat diubah struktur tubuhnya atau DNA dengan memakai teknologi manusia, seolah-olah Satan itu atau iblis atau fallen angel atau apapun namanya itu seolah-olah sama dengan Yahweh Elohim ya. Jadi hati-hati ya, jangan sembarangan berbicara ya. Tidak mengakui orang diutus oleh Yahweh dengan alasan tidak sesuai dengan keinginannya, dan tidak pernah mengujinya dalam Roh Kudus serta menghasut orang untuk menolak pengutusan. Ini juga sama ya. Jadi zaman Adonai Yeshua ini semua sudah terjadi ya, dan sudah istilahnya semua Bani Israel itu menolak Adonai Yeshua ya, yang mengatakan dia diutus ya. Bayangkan itu, Adonai Yeshua ditolak oleh seluruh Israel sampai dengan detik ini ya. Makanya kita jangan mengagung-agungkan Israel jasmani yang ada di sana ya, jangan ya. Mempelai itu lebih tinggi dari Israel ya, karena mempelainya kita sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia, sementara Israel itu ditetapkan karena janji Bapa Yahweh kepada Bapa Abraham. Jadi mereka tidak ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia, makanya mereka tidak di-rapture. Mereka hanya lolos dari kesusahan besar. Mereka akan ditempatkan di suatu tempat di mana di tempat ini tidak akan tersentuh oleh senjata apapun, oleh kuasa apapun ya, sehingga mereka bisa memasuki kerajaan 1000 tahun ya. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu membanggakan Indonesia maupun mendengarkannya, bahwasanya dosa yang tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Tetapi dosa sekecil apapun kalau tidak dihapus, maka itu juga membuat manusia tidak bisa masuk ke dalam surga atau tidak bisa di-rapture. Itulah Dafar Elohim pada kita pada sabat ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Atau Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua Mashiach Wirakodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai kudusnya di-rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin.